Saya acungi jempol Pak Jokowi mau menerima kunjungan dakwah Ustadz Bashir itu. Bahkan saya terharu Pak Jokowi sambil menjawab salam pada tamunya yang menjadi pimpinan pondok pesantren Ngeruki itu. Pak Jokowi merunduk dan mencium tangan sang Ustadz. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini ada yang menarik nih teman-teman. Ini tentang Amin Rais. Ya kita tahu Amin Rais itu kan suka ini yang mengatai keluarga Pak Jokowi ya. Selalu menyebut Pak Jokowi itu dengan Mulyono atau apa gitu. Tapi sekarang Amin Rais memberikan 2 jempol kepada Pak Jokowi ya. Wah. Ada apa ini dengan Mbak Amin? Kok kayak tiba-tiba agak gimana gitu ya. Tapi kalau melihatnya kan, kalau seperti ini ya, ngelihat Mbak Amin ini seperti ini kan adem gitu ya. Kayak ya nggak ada ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung gas saja ke videonya. Saya tertarik dengan sebuah peristiwa yang secara lahiriah nampak sederhana, tetapi secara spiritual punya arti mendalam. Nampak sederhana ya, tapi punya arti yang mendalam. Oke, secara spiritual, begitu kata Mbah Amin. Baiklah. Yang saya maksud adalah peristiwa kunjungan Ustadz Abu Bakar Bashir ke kediaman Pak Jokowi di Banjarsari, Solo. Yakni pada siang. Oh iya, ini kan ada kunjungan dari Abu Bakar Bashir ya teman-teman ya ke kediamannya Pak Jokowi ya. Hari Senin 29 September tahun 2025. Ustadz Bashir adalah seorang ulama yang istiqomah, hidup bersahaja, sangat jauh dari kemewahan dan keduniaan. Dalam istilah keagamaan, beliau insya Allah termasuk ulama ul-haq, bukan ulama usu. Ulama ul-haq ada ulama yang mengunggulkan kebenaran dan menjauhi kebatilan serta menjauhi kebusukan atau asu. Nah, sebagian besar orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi adalah mereka yang ingin berfoto atau ingin memperoleh pembagian kaos atau baju atau berdoa bersama buat kesembuhan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kalau orang-orang yang datang ke rumah Pak Jokowi, kalau menurut Mbah Amin ini kan orang-orang yang pengen mendapatkan kaos apa gitu. Tapi sebenarnya ya mereka itu menunjukkan rasa cinta mereka kepada Pak Jokowi begitu ya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat masih mencintai Pak Jokowi begitu. Rakyat masih senang dengan Pak Jokowi. Makanya setelah tidak menjabat lagi sebagai presiden, beliau masih terus dikunjungi oleh rakyat ya. Tapi adem ya dengar Mbah Amin ya kali ini. Next. Tetapi kunjungan Ustadz Bashir adalah kunjungan dakwah. Inti dakwah adalah mengajak manusia berbuat kebaikan dan menjauhi kerusakan, mendukung kebenaran dan menghindari keculasan, mengatakan yang benar itu benar, mengatakan yang salah itu salah. Sekalipun yang disampaikan kadang-kadang itu pahit. Saya acungi jempol Pak Jokowi mau menerima kunjungan dakwah Ustadz Bashir itu. Bahkan saya terharu. Tapi sebentar, kan nggak mungkin ditolak Mbah ya. Soalnya Pak Jokowi itu orangnya welcome gitu. Pak Jokowi sambil menjawab salam pada tamunya yang menjadi pimpinan pondok pesantren Ngeruki itu. Pak Jokowi merunduk dan mencium tangan sang Ustadz. Ini buat saya artinya dalam ya. Kunjungan dakwah itu ada yang mengatakan berlangsung selama 15 menit, ada pula yang mengatakan 30 menit. Yang penting baik Ustadz Bashir maupun Pak Jokowi ketika masing-masing ditanya wartawan seusai pertemuan itu, apa isi pertemuan itu, beliau-beliau ini mengatakan hal yang sama, disuruh menegakkan Islam.
Sementara itu banyak orang berspekulasi bahwa Pak Jokowi mungkin percaya pada klinik dan mendengarkan omongan sebagian dukun politik tentang masa depan. Tapi sebentar, ini kayak tumben-tumben gitu ya, Mbak Amin nyebutnya Pak Jokowi. Kalau biasanya kan Mulyono gitu, atau sebutan apa gitu ya. Pokoknya jarang beliau dengan Pak Jokowi gitu. Atau aku yang kelewat atau gimana ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar teman-teman. Nah di sini ada video lainnya dari Mbah Amin nih, ya video lawasnya ya, yang sebelum video yang barusan kita putar. Kita tahu ya bahwa Mbah Amin itu selalu mengatai keluarga Pak Jokowi. Nah di sini Mbah Amin itu mengatai kalau Pak Jokowi itu zombie. Ada apa sih? Oke, kita coba lihat videonya. Sedikit berlebihan menyebut Mukidi sebagai zombie atau mayat berjalan, karena sudah 1 tahun jadi bekas presiden. Dia bentar, Mukidi katanya teman-teman. Lain ada apa panggilan lain lagi gitu dari Amin Rais. Ya masih terus saja ikut cawe-cawe bahwa anaknya Gibran yang terbukti hanya punya ijazah SD seolah perlu dipertimbangkan agar bisa ikut Pilpres pada tahun 2029 kelak. Ada sebentar. Hanya terbukti mempunyai ijazah SD. Kayak agak keterlaluan gak sih? Aduh, kadang lucu juga ya si Mbah ya. Di sini Mbah Amin ada nyanyi-nyanyi nih teman-teman. Jadi video selanjutnya ini beliau nyanyi-nyanyi nih. Nyanyinya seperti apa? Coba kita dengar teman-teman. Gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping Gazah, itu Gazah jadi kalang kabut. Jadi Mas Jokowi, kalau memang Anda kali ini Mas Jokowi ya tidak punya ijazah asli, Anda tidak perlu jadi Gazah yang kalang kabut. Tenang saja. Sebentar, ya kan memang tenang ya Pak Jokowi ya. Geng-geng orang ini aja yang kalang kabut. Karena kita semua hamba Allah hanya menjalani takdirnya. Ketua MPR. Ini apa Pak Gus Dur. Ya, kayak almarhum lagi ngomongin tentang Amin Rais ini teman-teman. Menarik. Coba kita dengar ya. Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini coba kita simak teman-teman. 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri
janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Menarik ya teman-teman ya, di awal video Amin Rais itu memberikan jempol kepada Pak Jokowi. Nah di situ ya di video itu ini Mbak Amin nyebutnya Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak tuh ya? Kalau kita dengar di video-video beliau sebelumnya ya beliau selalu mengatakan Jokowi, Mulyono atau apa gitu ya. Terus tadi aku juga ada beberapa video lainnya ya di mana Mbah Amin ini mengatakan bahwa Pak Jokowi itu zombie. Aduh, agak gimana sih ya? Terus bilangnya Pak Jokowi itu nggak ada ijazah. Kalau nggak ada ijazah tenang-tenang aja gitu. Ya, nggak usah kalang kabut. Yang kalang kabut siapa? Bukannya geng mereka ini ya yang kalang kabut. Pak Jokowi kan santai-santai aja gitu. Ada orang datang ke rumahnya berkunjung, ya disambut hangat ya. Terus welcome juga Pak Jokowi sama siapapun diterima ya. Siapapun yang datang ke rumahnya diterima sama Pak Jokowi. Tapi dibilangnya kalang kabut Pak Jokowi. Terus tadi ada Gus Dur yang mengatakan bahwa Amin Rais itu penipu ya. Dia tidak akan menjatuhkan Gus Dur gitu. Tapi pada kenyataannya di 20 bulan kemudian ya beliau ini menjatuhkan Gus Dur ya. Aduh, oke, sungguh menarik ya. Beliau ini kalau dilihat kadang tuh kayak berbeda gitu. Kadang tuh adem dengernya, kadang aduh gimana gitu ya. So kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arisa Subastia. Selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!